yang dikejar Pak Arief, percuma. Karena apa? Mereka nggak mau duduk menyelesaikan persoalan ke depan. Kementerian Pertanian harus datang jelaskan, tidak angin surga yang dihembuskan, tetapi fakta yang akan dikerjakan itu penting. Maka ini kami minta kepada Bapak Presiden harus pimpin, benar-benar dijaga, dikawal bagaimana tahapan demi tahapannya, dan ini tidak hanya jangka pendek, jangka panjang juga harus dipikirkan. Mas Heri, tambahin dong, ditambahkan. Ya, jadi kita kan ingin berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar terus merangkak naik. Nah, instrumen yang paling dominan ini kan adalah konsumsi masyarakat. Faktornya adalah daya beli. Nah, daya beli ini bisa sangat terpengaruh apabila terjadi kenaikan harga pangan. Ya, ini yang penting menurut saya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini adalah hal yang cukup krusial adalah harga pangan. Kalau harga pangan sulit dikendalikan, ya maka ini akan dikhawatirkan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kebijakan apapun baik itu dari sisi hilir maupun hulunya ini harus segera ditempuh agar ada perbaikan meskipun ya tidak langsung seperti itu ya, tetapi kita harapkan tiap tahun tidak berulang kasus-kasus yang sama ya, seperti contohnya mau lebaran mau puasa harga melambung tinggi, apalagi tahun ini pemilu puasa lebaran. Ini kan 3 event yang bisa mendorong atau mengakselerasi permintaan. Sementara dari sisi produksinya sekali lagi kita ya masih gitu-gitu aja gitu ya. Ini yang bisa menyebabkan hal ini bisa terulang lagi di setiap tahunnya. Jadi harus ada terobosan. Menurut saya tetap penting sekali di sisi hulu. Jadi kita mungkin sudah lelah ribut-ribut di sisi hilirnya. Nah, hulunya bagaimana? Ya, kayak contohnya mensiasati faktor iklim. Ada kemarau yang panjang. Nah, karena kan kalau mau nanam padi itu butuh air. Nah, apalagi sawah tak ada hujan. Nah, ini yang harus disiasati bagaimana caranya supaya ya bisa tetap panen, bisa tetap tanam gitu ya. Mungkin hal-hal teknisnya lebih tahu ya Pak Arief, Pak Mansuri seperti apa, tapi harus ada terobosan inovasi bagaimana caranya di sisi produksinya ini kita bisa tetap tidak terpengaruh dengan adanya gejolak iklim. Ya, karena sampai kapan kita akan nyalahin faktor iklim gitu ya, terus-terusan ya nggak akan selesai gitu. Jadi harus ada terobosan di sisi hulunya. Tadi betul sekali sudah disampaikan Pak Arief sangat lengkap, mulai dari lahan, kemudian input produksinya, sampai distribusinya seperti apa. Ini yang menurut saya penting diurai untuk memperbaiki carut-marut di pangan ini seperti itu. Oke, ya boleh tambahkan di sini Pak Arief. Kalau masyarakat kelas menengah, karena ini memang sudah terpola, puasa, lebaran, Natal, tahun baru harga naik, mereka bisa nimbun. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil kita? Ini bagaimana kemudian Bapak Nas melihatnya? Khusus masyarakat kecil yang 22 juta KPM, itu 10 kilo setiap bulan memang diberikan. Oke. Ya, jadi ini bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras sudah dilakukan tahun lalu 7 bulan. Tahun ini Pak Presiden menyampaikan 6 bulan. Ya, apabila nanti APBN cukup juga akan ditambahkan di periode berikutnya. Artinya setelah 6 bulan ini. Kemudian di setiap daerah juga punya kegiatan-kegiatan. Kalau di Jakarta itu ada namanya KJP Plus gitu ya. Saya juga dulu involved di sana. Jadi ada bantuan juga. Jadi sebenarnya masyarakat dengan DC 1, 2, 3 itu yang terendah sebenarnya sudah di cover ya. Kemudian pemerintah juga memberikan itu beras yang SPHP itu adalah subsidi ya, ada subsidinya di situ sehingga dijualnya dengan harga 11.950 ya. Kemudian gerakan pangan murah itu menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha untuk membantu. Jadi misalnya private sector diundang untuk membantu jual minyak, kemudian jual gula, jual bahan pokok strategis ya kepada masyarakat. Itu juga ada. Jadi pemerintah memang hadir di situ begitu ya. Oke, baik. Ditahan dulu Pak, nanti sesaat lagi di Indonesia Business Forum ini pertanyaan yang pasti dijawab dan Anda suka sekali dengan jawabannya. Sekiranya sesuai dengan judul saya adalah harga pangan terbang, kira-kira kapan si pangan ini mendarat pemirsa? Jangan-jangan H+7 Lebaran, harapannya juga seperti itu. Sesaat lagi.